Itulah si Dewaya, anak dari Pak Kromo dan Bu Kromo dari Desa Sampang, Gunung Kidul. Perkenalkan, nama saya Hidetoshi Kinan Muhammad. Kali ini saya akan menceritakan tentang terjadinya Kedung Bolong yang diambil dari buku Antologi Cerita Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta yang dikarang oleh Bapak Danu Priyo Prabowo. Nah, beginilah ceritanya. Di suatu desa yang sangat asri, terdengar suara alam, suara angin, memberikan suasana damai pada desa tersebut. Gemericik suara air, suara burung, memberikan suasana penuh dengan warna. Suara makhluk ciptaan Tuhan mewarnai indahnya alam. Suara kicauan burung serasa menyapa kepada manusia. Hai manusia, jagalah alam ini yang dapat memberikan kebahagiaan hidup. Di desa tersebut juga ada sebuah kedung yang memberikan kehidupan bagi manusia. Tetapi pada suatu ketika di musim kemarau, kedung yang biasanya digunakan untuk memandikan kerbau-kerbau yang awalnya berair jernih, lama-lama menjadi keruh dan akhirnya mengering. Hal ini membuat susah warga desa Sampang satu demi satu. Setiap harinya warga desa Sampang ada yang meninggal. Pada suatu ketika sesepuh desa mengumpulkan warga agar ia dapat menyampaikan sesuatu. Ia pun berkata, "Kita semua tahu bahwa kedung milik kita ini memiliki banyak sekali manfaatnya. Contohnya untuk mandi, untuk mencuci, dan lain-lain. Karena itu kita harus bersyukur karena telah diberi karunia yang luar biasa oleh Tuhan. Tetapi perlu aku ingatkan bahwa jangan sekali-sekali melanggar larangan leluhur, karena bila kita melanggar larangan tersebut, maka kedung milik kita ini yang awalnya berair jernih lama-lama menjadi keruh dan akhirnya mengering. Dan peristiwa itu sudah terjadi pada kita saja. Pasti di antara kalian semua ada yang melanggar larangan tersebut. Jangan-jangan kamu ya? Ayo jawab. Saya tidak, loh sesepuh. Wah, saya juga tidak berani. Apalagi saya tidak. Nah teman-teman, untuk mengatasi masalah tersebut, sesepuh desa pun bertapa di pertapaan Tumpeng. Setelah 7 hari 7 malam, sesepuh desa pun mendapatkan wisi. Ia pun mengumpulkan warga agar ia dapat menyampaikan apa isi wisi tersebut. Kumpul, sesepuh mau bicara, kumpul. Sesepuh desa pun berkata, akhirnya setelah 7 hari 7 malam, aku pun mendapatkan wisik. Di dalam wisik itu dikatakan bahwa aku harus mengorbankan seorang anak yang berbudi pekerti baik untuk menyelamatkan desa ini. Semua warga pun diam, hening, membisu. Tiba-tiba ada seseorang yang berkata kepada sesepuh desa. Dia berkata seperti ini, Bapak sesepuh,
Saya bersedia untuk mengorbankan diri saya demi kepentingan desa ini. Semua warga pun terkejut. Ternyata orang itu adalah Sidowayah. Sidowayah pun berkata, "Itu semua bila saya layak dikorbankan. Tidak ada cacat celah dalam dirimu, Sidowayah. Semua orang di sini juga mengetahui bahwa kamu juga memiliki budi pekerti yang baik." Berita tentang pengorbanan Sidowayah pun akhirnya terdengar sampai kedua orang tuanya, yaitu Pak Kromo dan Bu Kromo. Mereka berdua sangat terkejut. "Pak Ne, apakah itu benar keputusan Sidowayah untuk mengorbankan dirinya demi kepentingan desa ini?" "Iya Bu Ne, tetapi perlu aku pastikan kembali, apakah keputusan itu benar?" "Keputusannya itu baik agar desa kita terhindar dari musibah. Tetapi bila keputusan itu membuat kita kehilangan anak satu-satunya, lalu bagaimana Pak Ne? Tidak bisa kulupakan perjuangan kita berdua untuk mempunyai seorang anak. Setiap harinya kita berdoa terus-menerus dan air mata rasa syukur ketika aku dapat melahirkan seorang anak. Hingga saat ini Sidowayah telah dewasa. Tetapi tiba-tiba dia mengambil keputusan untuk mengorbankan dirinya demi kepentingan desa ini." Tiba-tiba Sidowayah pun datang dan mengagetkan kedua orang tuanya. "Pak Ne, Bu Ne, mohon doa restunya. Ini adalah jalan terbaik dari Tuhan yang Maha Kuasa." "Sidowayah, bukankah engkau satu-satunya anakku? Bila engkau telah tiada, dengan siapa lagi aku menggantungkan harapan?" "Bapak dan Simbok tidak perlu khawatir. Hidup dan mati ada di tangan Tuhan yang Maha Kuasa." "Sungguh mulia hatimu, Nak. Melihat kemuliaan hatimu ini, maka Bapak dan Simbok akan mengikhlaskan kepergianmu demi keselamatan desa ini." Waktu pengorbanan pun tiba. Oleh sesepuh desa, Sidowayah dibawa ke tepian gedung yang telah mengering. Tiba-tiba sepercik air pun keluar. Cik! Dan akhirnya gedung itu pulih seperti sedia kala. Anehnya, ketika Sidowayah berjalan ke tengah-tengah gedung, air yang akan dilewatinya membuat lingkaran yang bolong. Wush! 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 Dan saat Sidowayah sudah sampai di tengah-tengah gedung, air pun meninggi dan akhirnya Sidowayah lenyap. Gedung desa Sampang itu kemudian diberi nama Gedung Polong. Hal ini dikaitkan dengan peristiwa, yaitu ketika Sidowayah berjalan ke tengah-tengah gedung, air yang akan dilewatinya membuat lingkaran yang bolong. Nah teman-teman, hikmah yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah pengorbanan dan keikhlasan akan menghasilkan kebaikan dan keberkahan bagi sesama. Demikian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.